ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 6. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan tema senangnya berakhlak terpuji dengan materi berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Dalam agama Islam juga disebut dengan husnuzon. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan dari kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Dalam bahasa agama Islam disebut juga dengan su'uzon. Jadi lawan dari husnuzon adalah su'uzon. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekkan tersebut. Ayat tersebut didukung pula oleh hadis Rasulullah SAW berikut ini. Iyyakum wa zanna fa inna zanna akdzabul hadisi wa la tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk karena zon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita tidak menjelek-jelekkan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, macam-macam sikap husnuzon diantaranya ialah sebagai berikut. 1.
husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, meyakini bahwa semua ketetapan Allah adalah baik dan mengandung hikmah yang dalam. Dengan demikian, kita menerima ketentuan Allah dengan ikhlas, tanpa mengesampingkan doa, ikhtiar, dan tawakal sebagai keharusan juga. Meyakini sebenar-benarnya bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah demi kebaikan hambanya. Meyakini sebenar-benarnya bahwa semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menjaga hamba dari kemudorotan. Misalnya, larangan minum minuman keras. Hikmahnya adalah menjaga kesehatan, tidak membahayakan diri dan orang lain, menghindari menggunakan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Kemudian husnuzon kepada Rasulullah SAW. Contohnya, meyakini bahwa semua ajaran yang dibawa Rasul adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada umatnya dengan sempurna. Kemudian, sunnah-sunnah Rasul adalah untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia sendiri. Husnuzon kepada sesama, misalnya memberikan kepercayaan kepada orang lain. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Ada contoh yang lain, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar sholat subuh berjamaah. Contoh yang lain, tidak mencurigai tanpa bukti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dampak positif berbaik sangka, di antaranya sebagai berikut. 1. Husnuzon kepada Allah dan Rasul-Nya dapat meningkatkan iman dan takwa. 2. Husnuzon kepada umat Islam akan mempererat tali ukhuwah dan rasa saling mencintai, serta menjauhkan dari perpecahan dan saling curiga. 3. Husnuzon kepada sesama manusia akan menyelaraskan kehidupan berteman, bertetangga, dan bermasyarakat. Husnuzon akan menjaga hati tetap bersih dan jauh dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, dan sebagainya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah, pelajaran kita hari ini tentang berbaik sangka telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi berbaik sangka, dan semoga anak-anak selalu berbaik sangka kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadna